I am asking you nicely to stop throwing knives at our church. Now, I'm asking you to stop. Halo spoiler mania di seluruh jagat maya, apa kabarnya? Masih ngeluhin zamannya makin hari makin edan. Mode santuy aja lah ya. Daripada ikut-ikutan memperkeruh keadaan, mending fokus mensyukuri hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Semoga kalian semua bersama keluarga selalu sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Akhirnya di tengah kesibukan menganggur, saya kembali berhasil menyelesaikan sebuah rangkuman film jadul tapi seru berjudul Purgatory keluaran tahun 1999. Menceritakan tentang ketidakberuntungan sekelompok geng kriminal terkenal yang mencoba menjarah sebuah kota kecil di suatu tempat terpencil, di mana pada akhirnya mereka malah harus berhadapan dengan beberapa mantan penjahat legendaris dari masa lalu yang sedang dalam masa pertobatannya. Apakah yang terjadi selanjutnya? Daripada spoiler di awal spoiler, yuk langsung aja kita simak. Hari ini suasana tampak tenang di kota Sweetwater. Beberapa warga terlihat berlalu lalang di sekitar bank induk kota itu. Tak seorang pun menyadari, belasan pasang mata siaga tengah mengintai dari balik bayang-bayang keramaian dengan revolver dan senapan yang siap diletuskan. Mereka adalah Blackjack Britain Gang, kelompok kriminal kejam yang sering menjarah kota-kota kecil di wilayah Wild West. Dipimpin oleh seorang pria yang dikenal kejam bernama Jack Smith yang biasa dipanggil Blackjack. Kelompok ini selalu menargetkan bank-bank induk di kota yang mereka singgahi sebagai sasaran perampokan, dan tercatat jarang sekali gagal dalam menjalankan aksinya. Namun hari ini ada sedikit hal yang mengganggu dalam benak Blackjack. Pada aksi mereka kali ini, tangan kanannya yang bernama Kevin mengajak serta keponakan laki-lakinya yang bernama Sonny. Kekhawatiran Blackjack atas keikutsertaan Sonny cukup beralasan jika melihat keluguan dalam tingkah polos pemuda naif itu. Dan bagi Sonny sendiri, ini merupakan kali pertamanya turut serta dalam aksi perampokan bank. Meski ia sendiri yang bersikeras meminta Kevin sang paman melibatkannya, pada dasarnya Sonny hanyalah anak seorang petani desa yang tak pernah sekalipun mengarahkan mocong pistol ke tubuh orang lain. Kesehariannya sebelumnya hanya ia lalui sebagai seorang kutu buku yang menghabiskan waktu dengan membaca novel-novel fiksi dan cerita sejarah tentang kehebatan para penembak legendaris di masa lalu. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Blackjack bersama Kevin, Badger saudaranya, dan dua anggota lainnya pun memasuki bank dan mulai menebar ancaman, sambil menguras habis isi brankas penyimpanan uang. Sementara Sonny dan beberapa anggota geng lainnya berjaga di luar memastikan keadaan tetap kondusif. Beberapa saat semua tampak terkendali. Bahkan Sonny yang seharusnya tetap siaga sempat bertegur sapa dengan salah seorang aktris wanita yang populer dalam novel bacaannya, yang kebetulan melintas di jalan itu. Saat Sonny hendak meminta perempuan idolanya itu membubuhkan tanda tangan pada buku novel kesayangannya, beberapa orang prajurit patroli keamanan melintas melewati mereka. Hey boys. Meski menyadari bahaya besar sedang mendekat, sebagai seorang pemula dalam aksi kejahatan, Sonny benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Saat Sonny masih tertegun dalam keraguan, sebuah letusan revolver terdengar dari dalam bank, bersamaan dengan jatuhnya seorang deputi, membuat situasi yang awalnya terkendali menjadi penuh kepanikan. Pertukaran peluru pun tak terhindarkan lagi. Korban pun berjatuhan bukan hanya dari dua pihak yang saling baku tembak. Beberapa warga sipil turut menjadi korban. Slow. That's right. Come on. Setelah memastikan sang pemimpin dan rekan-rekannya lolos bersama uang hasil jarahan, seluruh anggota Blackjack Britain Gang pun serentak memacu kuda-kudanya menjauhi lokasi baku tembak, meninggalkan beberapa rekan mereka yang tumbang terkena terjangan peluru sheriff dan para deputinya.
Nyaris saja Sonny menjadi salah satu yang tertinggal saat mencoba menyelamatkan Badger yang terkena peluru di perutnya. Beruntung tak satu pun terjangan peluru berikutnya mengenai mereka, hingga mereka dapat menyusul rombongan dan sampai di titik kumpul dengan selamat. Bisa dipastikan Sheriff dan para deputinya akan segera menyusul untuk merebut kembali apa yang telah dicuri dari pusat perbendaharaan kota mereka. Setelah memastikan sisa jumlah anggota dan menumpuk tas-tas berisi uang ke kuda pengangkut barang, Blackjack Britain Gang harus segera melanjutkan perjalanan menuju Meksiko sebagai titik kumpul akhir tempat membagikan uang hasil jarahan. Mereka pun terus memacu kuda-kudanya membelah gurun yang terik untuk memperluas jarak dengan para pengejar. Kendati pun demikian, tidaklah mudah memperpendek jarak dengan kuda-kuda yang lelah dan beberapa anggota yang terluka. Sementara para pengejar menunggang kuda-kuda berkondisi prima dengan jumlah orang yang lebih banyak. Membuat Sonny terdengar naif saat memintakan simpati untuk kondisi Badger yang lukanya kian memprihatinkan. What about Badger? What about him? It's your brother. Think I give a damn? He's hurt real bad. He's gonna need to rest. We got a posse of men behind us riding fresh horses. Well, why don't we make camp so we can have a nice long nap? I can keep up. Alih-alih menunda perjalanan untuk memberikan perhatian kepada kondisi Badger, resiko terburuknya mereka semua akan berakhir di tiang gantungan jika sampai tertangkap. Tak ada pilihan lain selain kembali memacu kuda-kuda mereka dengan cepat. Bahkan datangnya malam tak cukup menjadi alasan bagi mereka untuk berhenti. Sebagian anggota yang mengalami luka ringan mungkin mulai bisa melupakan rasa sakitnya seiring mengeringnya noda percikan darah pada pakaian mereka. Namun tidak bagi Badger yang mengalami luka tembak di perutnya. Untungnya masih ada Sonny yang terus memperdulikannya. Pun demikian, pada akhirnya kemampuannya bertahan mencapai batasnya. I reckon it's over for me now. I can't spare the bullet. Meski bertentangan dengan nuraninya, dengan terpaksa Sonny meletuskan pistolnya ke jantung Badger setelah pria malang itu memohon dengan sangat untuk segera mengakhiri penderitaannya. Sekaligus itu menjadi pertama kalinya Sonny menarik pelatuk pistolnya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Belum terlepas Sonny dari rasa penyesalan dan kesedihan atas kematian Badger. Sebuah peluru bersarang di kakinya seiring terdengarnya letusan revolver lain di kejauhan. Tanpa disadari, rentang waktu yang tersisi untuk melepas kepergian Badger memberikan peluang lebih besar kepada Sheriff dan para deputinya untuk memperpendek jarak pengejaran. Tak ayal kejar-mengejar pun kembali diwarnai baku tembak. Meski kalah jumlah dan peluang memperluas jarak semakin kecil, bukan budaya Blackjack Britain Gang untuk memilih menyerah begitu saja. Hingga akhirnya sebuah tembakan keberuntungan dari Sheriff mengenai kuda pengangkut barang yang membawa kantong-kantong kulit berisi uang hasil jarahan. Come on! Not what's dying for! Blackjack! Alhasil untuk kali ini Blackjack Britain Gang pun harus merelakan hasil jarahannya direbut kembali dan melanjutkan perjalanan pulang dengan tangan kosong. Sebuah resiko yang mungkin sepadan bagi kelompok bandit yang menggantungkan hidup dari hasil jarahan. Setelah cukup lama merasakan tamparan pasir di wajah akibat badai yang seolah turut mencemooh kegagalan mereka, tibalah Blackjack dan kawan-kawan di sebuah lorong tebing batu, yang mana setelah sampai di ujungnya mereka baru menyadari bahwa kuda-kuda telah membawa mereka menjauh dari arah pulang. Bisa dipastikan tempat di mana mereka berada saat ini bukanlah Meksiko yang menjadi tujuan titik kumpul akhir. Yang tampak di hadapan mereka saat ini adalah sebuah lembah hijau yang dipenuhi pepohonan dan sungai-sungai. Menimbang kelelahan setelah perjalanan panjang sebelumnya, sementara tempat yang dituju masih amat jauh, Blackjack memutuskan terus maju diikuti semua anggotanya, memasuki lembah itu, dengan harapan menemukan pemukiman manusia di dalamnya. Dan benar saja, belum begitu jauh berjalan, mereka menemukan sebuah jalan setapak di mana terdapat seorang Indian tua aneh tengah duduk berdiam diri di depan sebuah gerbang usang tak berpagar. Meski tampak janggal, yang lebih menarik perhatian mereka adalah sebuah kotak kecil yang mulai terlihat di depan mereka. Dengan perlahan dan penuh kewaspadaan, mereka terus memasuki kotak kecil itu, melewati orang-orang yang terus memandang mereka dengan tatapan tajam penuh tanda tanya. Sampai akhirnya seorang sheriff menyambut mereka bersama seorang deputinya. Welcome to refuge, strangers. Thank you, Sheriff. We was moving a herd up from Chihuahua when Patches attacked. We're drovers.
They killed some of us, they wounded others, and they drove us. Seolah percaya begitu saja dengan perkataan Blackjack bahwa mereka adalah rombongan pengantar hewan ternak yang telah menjadi korban perampokan oleh sekelompok suku Indian. Tanpa menunjukkan keraguan dan kecurigaan sedikit pun, sheriff berpenampilan karismatik itu mempersilahkan mereka mengistirahatkan kuda-kudanya. Ia juga menawarkan penginapan di samping pengobatan bagi mereka yang luka, serta jamuan minum di bar yang kesemuanya gratis tanpa harus membayar sepeser pun. Bukan itu saja, sheriff juga mengatakan bahwa kota kecil bernama Redwood itu adalah pemukiman yang ramah, sehingga mereka boleh tinggal selama yang mereka suka, dengan syarat mereka tidak boleh mengucapkan umpatan atau kata-kata kasar selama berada di dalamnya. Tentu saja tawaran itu menjadi sebuah angin segar bagi Blackjack dan anak buahnya. Setelah sheriff mengakhiri percakapan, mereka pun langsung menghambur ke sumur terdekat yang menjadi sumber air bersih utama pemukiman kecil itu. Blackjack bersama Kevin dan yang lain kemudian memasuki bar, sementara Sonny dan beberapa yang terluka mengikuti arahan seorang gadis bernama Rose menuju kediaman dokter untuk menerima perawatan atas luka-lukanya. Meski cukup terkesan dengan sikap sheriff dan masyarakat kota itu, keramahan dan kedermawanan mereka rupanya tak cukup menekan perangai jahat dalam diri Blackjack dan anak buahnya. Terbersit sebuah niat buruk di benaknya yang langsung diamini oleh Kevin. Kecuali untuk Sonny yang berjiwa polos, selain takjub dengan keramahan yang diterimanya saat melihat wajah dokter yang mengobatinya, pikiran pemuda itu seolah mengatakan bahwa ia mengenal orang-orang di tempat itu. Kepolosan Sonny juga membuatnya menjadi satu-satunya tamu asing yang mampu berbaur dengan baik dengan para tuan rumah, khususnya terhadap gadis cantik bernama Rose itu, yang kebaikannya membuat Sonny diam-diam menaruh hati. Setelah semua tamu asing terlena dengan segala keramah tamahan tanpa sepengetahuan Blackjack, Kevin, dan Sonny, sheriff bersama beberapa tuan rumah yang lain diam-diam mengidentifikasi peluru-peluru yang telah dikeluarkan dari tubuh para serigala berkedok gembala itu, yang mana dengan mudahnya mereka dapat mengenali bahwa peluru-peluru itu bukanlah milik orang-orang Indian, yang otomatis membuktikan cerita Blackjack bahwa mereka adalah para penggembala yang menjadi korban perampokan sekelompok Indian sebelumnya adalah sebuah kebohongan belaka. Sore harinya saat terdengar suara nyaring lonceng berdentang, semua orang tampak tergopoh-gopoh memasuki gereja, tak terkecuali bartender yang melayani mereka di bar. Melihat itu membuat Blackjack dan Kevin semakin yakin bahwa pelaksanaan niat jahat mereka akan menjadi sangat mudah. Mereka menyimpulkan para pemuja Alkitab yang tak bersenjata tentu tidak akan memberikan perlawanan berarti bila saatnya mengumbar keserakahan mereka sebagai serigala jalanan yang beringas setelah tiba. Malam harinya saat Sonny tengah mencoba menunjukkan buku-buku bacaannya sebagai langkah lanjutan PDKT dengan Rose, Kevin yang mabuk menghampiri mereka dan nyaris bertindak di luar batas terhadap Rose, yang membuat sheriff turut memberikan reaksi. Khawatir situasi menjadi lebih buruk, Sonny pun mengambil tindakan nekat dengan memukul kepala paman brengseknya itu hingga jatuh tak sadarkan diri. Selain meminta maaf, Sonny juga meyakinkan bahwa tindakan buruk pamannya cukup layak membuatnya dimasukkan ke dalam sel tahanan. Namun sheriff mengatakan bahwa kota kecil mereka tak memiliki sel tahanan untuk menghukum orang. Sonny juga mempertanyakan mengapa sheriff begitu tenang dan tak terdorong untuk mencabut pistolnya saat Kevin menodongkan pistol ke arahnya. Sang sheriff pun tak menjawab dan membuat Sonny hanya bisa terdiam dalam keheranannya. Beruntung Blackjack yang kemudian datang juga tak begitu menghiraukan saat Sonny mengatakan bahwa pamannya pingsan akibat terjatuh. Keesokan harinya saat Sonny sedang mengambil air, sheriff menghampiri dan menyapanya, sembari memberi nasihat tentang pilihan hidup. Dari kalimat ucapannya terdengar sheriff bersimpati kepada Sonny dan menganggapnya sebagai pemuda baik yang tak semestinya bersama kelompok orang-orang barbar yang diikutinya saat ini. Pemuda itu sedikit tertegun dengan kejelian penilaian sheriff. Sesaat kemudian tanpa sengaja Sonny menyadari sesuatu. Dari postur dan penampilannya, sosok sang sheriff terlihat sangat mirip dengan seorang penembak cepat legendaris yang dianggap dunia sudah mati 10 tahun lalu. Dikenal sebagai Wild Bill Hickok, yang gambar sketsa wajahnya sering dilihatnya dalam buku catatan sejarah masa lalu yang selalu dibawanya. Siang harinya atas perintah Blackjack, Kevin mengajak Sonny untuk menemaninya mendapatkan amunisi dari toko perlengkapan yang ada di salah satu sudut kota kecil itu. Tentu saja dengan jalan yang tidak halal. Sementara paman brengseknya itu menyelipkan kotak-kotak amunisi ke balik jaketnya secara diam-diam, Sonny ditugaskan sebagai pengalih perhatian. Saat berhadapan dengan pemilik toko, lagi-lagi Sonny merasa wajah itu familiar dalam ingatannya, mengingatkannya pada sosok legendaris lainnya bernama Jesse James, yang dikenal sebagai buronan paling dicari dan ditakuti karena kehebatannya di dunia kriminal, sebelum diberitakan tewas beberapa tahun lalu. Namun sebelum Sonny selesai memastikan Kevin yang sudah mendapatkan apa yang dicarinya mengajaknya segera pergi meninggalkan toko itu. Tindakan buruk Kevin rupanya diketahui oleh pemilik toko dan dilaporkan kepada sheriff.
Karena sudah lelah bersikap sopan dan merasa tak perlu lagi menyamarkan jati diri mereka sebagai serigala jalanan, Blackjack memerintahkan anak buahnya untuk membuat kegaduhan. Tanpa merasa malu dan tak tahu terima kasih, para anggota Blackjack Britain Gang pun memacu kudanya hilir mudik dengan kecepatan tinggi di tengah jalanan kota kecil itu, membuat warga yang ada di sekitarnya resah terganggu oleh debu dan kebisingan yang ditimbulkan. Bahkan beberapa di antara bandit itu melakukan permainan lempar pisau pada objek yang digantungkan di pintu gereja sebagai bangunan paling suci di tempat itu. Melihat tindakan kurang ajar mereka, Sheriff mencoba memperingatkan dengan cara yang tetap santun, namun tetap tak digubris. Bahkan saat Sheriff menghadangkan tubuhnya di depan pintu gereja agar mereka berhenti melemparkan pisau ke arah bangunan suci itu, dengan pongahnya bandit-bandit itu tetap melanjutkan aksi kejinya, menjadikan Sheriff sebagai target lemparan pisau. Entah suatu kebetulan atau bukan, di waktu yang sama awan hitam tiba-tiba datang membuat hari yang terang berubah menjadi gelap. Sesaat semua orang tertegun, namun tetap tak cukup membuat orang-orang urakan itu berhenti. Saat pisau berikutnya nyaris melesat ke titik vital pria tua karismatik itu, tiba-tiba sebuah sambaran petir menghanguskan tubuh si pemegang pisau. Disusul turunnya rintik hujan dan gaung nyaring lonceng yang tiba-tiba berdentang dengan sendirinya. Kejadian tragis sekaligus janggal itu seolah menjadi peringatan yang cukup keras untuk membuat keliaran Blackjack dan anak buahnya mereda. Suasana pun kembali tenang hingga petang menjelang. Sonny yang masih menyimpan penasaran dan hasrat pada Rose kembali menyelinap keluar dari komplotan untuk mencuri kesempatan bertatapan sambil bertukar kata dengan gadis itu yang saat ini tengah berkumpul bersama Sheriff dan tuan rumah lainnya di dalam gereja. Namun saat waktu yang dinanti datang, sebuah kereta kuda tiba-tiba muncul dan berhenti tepat di depan gereja, menurunkan seorang perempuan yang sangat dikenalnya, yaitu sang aktris idola tokoh novel picisan yang sebelumnya meregang nyawa di pangkuannya dalam baku tembak di kota Sweetwater sebelum mereka semua sampai di kota kecil ini. Tak ingin terjebak dalam kebingungan, Sonny mencoba mengejar kereta kuda yang mulai melaju itu setelah semua orang kembali masuk ke dalam gereja. Namun keanehan lain lagi-lagi dijumpainya. Matanya tak lagi menangkap wujud kereta kuda misterius itu meski gemuruh roda dan derap kaki-kaki kuda masih terdengar nyaring seolah hanya beberapa langkah di depannya. Keesokan harinya Sonny menghampiri Sheriff yang sedang memandu wanita pendatang baru itu bersama dokter dan Rose. Tanpa berbasa-basi, Sonny mengungkapkan rasa penasaran dan kecurigaannya tentang kejanggalan yang disaksikannya. Namun betapapun Sonny bersikeras dengan keyakinannya, tak satu pun di antara mereka yang memberikan jawaban masuk akal. Perempuan itu bahkan berkelit bahwa ia bukanlah orang yang sama yang pernah ditemui Sonny sebelumnya. Tak puas dengan apa yang didengarnya, Sonny mencoba membuktikan dugaannya dengan caranya sendiri. Diam-diam ia membuntuti si dokter untuk kemudian mengejutkannya hingga sang dokter menunjukkan reaksi cepat yang membuktikan bahwa jati dirinya sebenarnya adalah Doc Holliday, seorang pengguna revolver mematikan di masanya yang mungkin ketenarannya setara dengan si Sheriff alias Wild Bill Hickok, sang penembak cepat legendaris. Bahkan Deputi Sheriff seperti mewakili sosok Billy the Kid, kriminal muda yang pernah membunuh orang sebanyak usianya sebelum dikabarkan tewas di umur 21 tahun. Untuk lebih memastikan kesimpulannya bahwa kota kecil ini berisi mantan-mantan penjahat legendaris yang tengah menjalani pertobatan, Sonny kemudian menghampiri seorang petani bernama Lem yang diyakininya sebagai sosok legenda lainnya bernama Lefty Slade. Namun sebelum Lefty memvalidasi kebenaran dugaan Sonny, dua orang anggota Blackjack Britain Gang tiba-tiba muncul membuat kekacauan di ladang pertaniannya, yang membuat Lem alias Lefty Slade kehilangan kendali kesabarannya hingga membuat salah satu bandit itu meregang nyawa. Get out of there! 8 years. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya sosok Indian misterius itu. Setelah membunuh bandit itu, Lem alias Lefty Slade tampak menyesal dan ketakutan. Rose dan penghuni pemukiman lainnya hanya bisa menyaksikannya dengan tatapan iba saat pria tua itu membawa Lem yang malang ke balik gerbang tua tak berpagar, untuk kemudian menghilang di balik kabut asap dan tak pernah kembali. Di sisi lain, di waktu yang sama, Sheriff rupanya juga tengah berjuang melawan luapan amarahnya. Kesabarannya nyaris mencapai ambang batasnya di hadapan Blackjack dan kroni-kroninya yang lagi-lagi bertingkah liar.
liar. Dengan nada tegas dalam pembawaannya yang tetap tenang, Sheriff meminta Blackjack segera membawa semua anak buahnya angkat kaki dari tempat yang telah cukup memberikan keramahan itu. Bukannya mendengarkan, dengan congkaknya Blackjack malah mencoba menyerang Sheriff, bahkan menodongkan moncong revolver tuanya ke wajah pria karismatik itu. Namun keraguan untuk menarik pelatuknya tiba-tiba menghinggapi benaknya saat tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup kuat pada tanah tempat mereka berpijak, seiring dentang suara lonceng gereja yang kembali terdengar. What the hell is that? Entah karena alasan apa, Sonny yang baru datang tak diizinkan masuk oleh Kevin. Penasaran dengan apa yang baru saja terjadi, ia pun mencoba mengintip ke dalam bar. Dan betapa terkejutnya ia saat mendengar rencana jahat Blackjack bersama paman kejinya itu. Selain berniat menjarah kota kecil yang telah memberikan segenap kedermawanan kepada mereka itu, Blackjack dan Kevin juga menginstruksikan kepada semua anggotanya untuk membunuh setiap orang yang berusaha melakukan perlawanan. Tanpa menunggu lama, Sonny pun langsung bergegas mencari gadis pujaannya untuk memperingatkannya akan bahaya yang sedang mengancam. Nyaris saja Sonny lupa akan tujuan kedatangannya saat melihat sebuah tanda bekas guratan luka melingkar di leher Rose yang selama ini luput disadarinya. Sesaat Sonny kembali teringat kedatangan wanita yang pernah tewas di pelukannya sebagai penghuni baru kota kecil itu. Kemiripan Sheriff dan yang lain dengan sosok-sosok legenda di masa lalu juga semakin menambah keyakinannya bahwa semua orang yang menjadi tuan rumah di tempat terpencil ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya telah mati dan mendapatkan kesempatan hidup kembali untuk menebus kesalahan-kesalahan di masa kehidupan sebelumnya. Dan akhirnya Rose mengiyakan kebenaran itu. Saat Sonny kembali teringat tujuan kedatangannya untuk mengingatkan bahaya yang sedang mengancam, Rose malah menyuruh Sonny untuk segera pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Karena bagi mereka yang telah menjadi penghuni tetap refuge, kematian bukan lagi hal yang harus ditakutkan. Tak ingin kehilangan orang-orang yang dianggapnya sangat baik, Sonny bersikeras meminta Rose memberikan kesempatan untuk meyakinkan Sheriff dan yang lain agar mau melakukan perlawanan. Dan akhirnya atas permintaan Rose malam harinya, Sheriff dan tuan rumah yang lain mengizinkan Sonny ikut masuk ke dalam gereja untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Pada akhirnya upaya Sonny hanya menemui jalan buntu, bukan karena takut atau tak punya kemampuan untuk melawan. Meski tersedia cukup persenjataan, rupanya mereka yang menjadi penghuni tetap refuge hanya diberikan batas waktu 10 tahun untuk berada di tempat itu sejak kedatangannya sampai utusan Tuhan menjemput mereka kembali. Dan selama tinggal mereka tidak diizinkan mengulang apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu sampai batas waktu penjemputan tiba, atau mereka akan berhadapan dengan utusan Tuhan lainnya berwujud Indian tua penjaga gerbang hukuman dan berakhir sama seperti Lefty Slade sebelumnya. Sonny pun hanya bisa memendam dalam-dalam rasa kecewanya sembari berjalan lunglai keluar dari gereja, tanpa menyadari dua pasang mata tengah menantinya dengan amarah yang meluap-luap. Where you going, boy? Hit him again. Rose yang tak tahan mendengar apa yang dilakukan Blackjack dan Kevin terhadap Sonny menghampiri diikuti semua orang. Namun tak banyak yang bisa mereka lakukan mengingat resiko yang harus mereka tanggung jika terlibat dan sampai terpancing mengulang kesalahan di masa lalu, yaitu menumpahkan darah. Untungnya Sonny bisa bertahan meski sempat pingsan sebelum Blackjack dan Kevin meninggalkannya. Setelah Rose bersama Sheriff membawanya ke rumah si dokter atas instruksinya, Sonny kembali siuman. Sheriff meminta maaf karena hanya bisa mengungkapkan keprihatinannya tanpa bisa berbuat banyak atas apa yang Sonny alami. Singkat cerita, pagi pun segera datang. Blackjack dan para anak buahnya terlihat tengah berkemas merapikan pelana-pelana kuda mereka, bersiap melaksanakan rencana jahatnya. Di sisi lain, tampak Rose sedang berlari menghampiri Sheriff dengan wajah penuh kecemasan setelah tak menemukan Sonny di tempat tidurnya. Ia khawatir pria itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya semalam. Tak peduli apapun yang terjadi, ia akan menghadapi Blackjack dan Kevin sang paman sendirian. Dan benar saja, tak berselang lama Sonny muncul dari balik dinding salah satu rumah penduduk. Dengan langkah tak begitu tegap, ia berjalan ke hadapan Blackjack Britton Gang. Meski tubuhnya terluka dan tampak lemah, tak sedikit pun terlihat keraguan dalam sorot matanya. Di waktu yang sama, dentang bel gereja kembali terdengar nyaring, menjadi pertanda bahwa setiap penghuni tetap refuge harus segera memasuki gereja. Meski tak banyak waktu yang tersisa sebelum memasuki gereja, Sheriff dan Deputi terus mencoba meyakinkan Sonny untuk merubah pilihannya. Namun tetap saja tak membuatnya mengendurkan tekadnya. Tak diduga keteguhan hati Sonny membuat Sheriff mengurungkan langkahnya menuju gereja. Betapa ia merasa telah bersikap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Sementara di hadapannya seorang pemuda asing berhati bersih memilih bertahan mengorbankan diri untuk orang lain. Sheriff pun kembali memasuki ruang kerjanya dan mengambil sepasang revolver tuanya untuk kembali menjadi Wild Bill Hickok, sang penembak cepat legendaris. Disusul Deputi sang Billy the Kid
bersama penjaga toko alias Jesse James yang seluruh usianya dihabiskan untuk membunuh. Sekali lagi, Sheriff menawarkan kesempatan untuk pergi meninggalkan Refuge tanpa harus menumpahkan darah. Sekilas Blackjack melihat sosok legenda Wild Bill Hickok pada penampilan Sheriff yang kini menyandang senjata. Namun Kevin menyangkalnya karena mereka tahu penembak cepat yang melegenda itu sudah mati 10 tahun lalu. Mereka pun terus bersiap melanjutkan penjarahan. Saat Kevin mencoba mencabut pistolnya untuk mulai menembak, sebuah reaksi cepat dari Sheriff membuat mereka tercengang. Sheriff, your mother's old. Meski sedikit terlambat, Blackjack dan Kevin akhirnya menyadari siapa orang yang berdiri di hadapannya saat ini. Namun karena merasa menang jumlah, Blackjack tetap memihak pada keangkuhannya. Saat dua anak buahnya yang menyelinap nyaris berhasil mencuri peluang, sang dokter alias Doc Holliday muncul dengan letusan senapan yang langsung menumbangkan keduanya. The odds are getting better. Letusan revolver dan senapan pun terus terdengar sahut menyahut memecah keheningan hari. Satu persatu anggota Blackjack Britain Gang pun berjatuhan dari kuda-kudanya, diiringi ringkikan kuda yang ketakutan. Meski kalah jumlah, tak butuh waktu lama Sheriff dan tuan rumah lainnya berhasil menumbangkan lebih dari separuh anak buah Blackjack. Menyadari kemenangan tak berpihak pada mereka, Blackjack dan Kevin memacu kuda meninggalkan arena baku tembak dan sisa anak buahnya, setelah memberi goresan peluru pada pundak Sonny. Dan tak berselang lama, semua anggota Blackjack Britain Gang pun akhirnya dapat ditumbangkan tanpa satu goresan pun di tubuh Sheriff dan lainnya kecuali Sonny yang mengalami luka ringan di pundaknya. Terus yang mengira suasana sudah aman terkendali serta-merta berlari keluar menghampiri Sonny dan memeluknya dengan penuh rasa khawatir. Namun di saat yang hampir bersamaan, Kevin kembali muncul dari arah berbeda dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Tak ingin peluru itu mengenai Rose, Sonny menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng sembari melepaskan tembakan balasan yang tepat mengenai Kevin. Hingga saudara kandung ayahnya yang tak lagi pantas dipanggil paman itu jatuh tersungkur dari kudanya dan langsung meregang nyawa saat itu juga. Bukan hanya tidak mati setelah terkena tembakan Kevin di titik vital pada tubuhnya, Sonny bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Sheriff yang kemudian menghampiri Sonny menepuk pundaknya sembari mengucapkan selamat. Tidak lain karena Sonny kini telah resmi menjadi bagian dari penduduk tetap di Refuge. Saat Sheriff melepaskan sabuk revolvernya mengira situasi sudah kembali kondusif, Blackjack kembali muncul dengan segala kepongahannya. Dengan teriakan kesal merasa dipermainkan, pria tak tahu diuntung itu menantang Sheriff untuk berduel senjata. Namun sebelum moncong revolvernya mengarah dengan benar, sebuah gerakan cepat dari Sheriff membuatnya bertekuk lutut dengan dada kiri yang berlubang. Dan berakhirlah cerita perjalanan Blackjack Britain Gang sampai di sini. Bersamaan dengan kembalinya ketenangan di kota itu, Indian tua misterius kembali muncul mengangkut satu persatu mayat para bandit, membawanya ke balik gerbang tak berpagar, melemparkan mereka ke dalam jurang kesengsaraan abadi. Di balik kebahagiaan setelah berhasil mengembalikan ketenangan di kota kecil itu, Sheriff bersama deputi, dokter, dan penjaga toko tetap harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atas mereka sebagai penghuni tetap di Refuge. Bagaimanapun aturan tetaplah aturan. Saat semua orang tengah berusaha menahan kesedihannya menjelang kepergian mereka menuju zona hukuman, kereta kuda pembawa kabar baik kembali datang membawa berita gembira bahwa tindakan keempatnya merupakan pilihan tepat yang dianggap layak mendapat pengecualian oleh Sang Maha Kuasa. Mereka pun dinyatakan lulus ujian kesabaran di Refuge hingga diizinkan kembali ke sisinya dengan pengampunan penuh saat itu juga. Karena dirinya termasuk yang bertahan di sisi kebaikan meski berjalan bersama para penghamba kejahatan, Sonny diizinkan turut ikut menaiki kereta kuda. Namun ia lebih memilih tinggal untuk menemani wanita pujaannya sampai waktu pemanggilannya tiba. Sheriff pun menyerahkan rencana penegak hukumnya sebagai tanda kepercayaan terhadap keteguhan Sonny, sebelum kemudian memasuki kereta dan berangkat bersama yang lainnya menuju surga. Dan film pun berakhir.
Meski sedikit berbeda dari film western lainnya, film Purgatory ini sama sekali nggak mengurangi ciri khas film-film western pada umumnya yang selalu kental dengan nuansa cowboy. Dengan sedikit penambahan nuansa mistik, film ini cukup berhasil memperdalam kesan dan pesan moralnya yang nggak jauh-jauh lah dari konteks perseteruan antara baik dan jahat. Yang sedikit beda di film ini, benar salah keputusan manusianya melibatkan sudut pandang Tuhan secara langsung. Setidaknya menyadarkan kita kalau sudut pandang sebagai manusia tentu lemah dan rapuh. Terlepas dari diakui atau enggak, ada saatnya sebuah situasi dalam hidup ini membuat kita bingung dengan dua pilihan sulit. Walaupun kita sendiri sudah merasa berdiri di sisi kebaikan, seperti Sheriff dan penghuni refuge lainnya di film ini. Di satu sisi mereka harus berhadapan dengan kejahatan musuh yang nyata, sementara di sisi lain mereka berhadapan dengan aturan Sang Pencipta. Kesimpulan akhirnya, terlepas dari apapun agamanya, yang namanya aturan Tuhan tidak akan pernah memihak pada ketidakadilan. Setuju? Enggak. Kalau enggak, boleh tuangkan pendapat di kolom komentar. Boleh juga kritik, saran, dan masukan supaya Mimin makin baik lagi ngemas rangkumannya. Dan seperti biasa, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih masih menyimak. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan sampai ketemu lagi.